Lillahi ta'ala halaman 23 baris keempat baris ketiga halaman 23 baris ketiga. Ini doa dibaca kemudian daripada sembahyang fardu Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Ini doa dibaca kemudian daripada sembahyang fardu Isya. Ini doa bagus dibaca imbah tuntung sembahyang Isya. Walaupun sekali seumur hidup mengamalkan, namun kada hafal buka perukunannya. Berdoa terus kita imbah tuntung sembahyang leh, sembahyang subuh, sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isya. Berdoa kita. Cuman kita berdoa ini ada kabul, ada kada kabul. Nah, lamun kada kabul itu jangan menyalahkan Tuhan, salahkan diri sendiri. Namun Tuhan mengabulkannya asal cukup syaratnya, Namun kita kada berdoa kada kabul, mungkin kurang syaratnya dari diri kita. Ada seorang ulama, kisahlah seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini ulama tasawuf, ulama sufi. Sidin berjalan di pasar Basrah nama daerahnya. Basrah tuh di mana ya? Di Irak kah di Iran kah di Irak kah gitu lah. Sidin berjalan-jalan di pasar. Tahu Sidin tempat tukar kan kada tahu juga lah. Sekalinya manusia datang mengerombongi Sidin karena Sidin ini tuan guru, Sidin ini ulama ke pasar, jadi berebut dari orang mengerombongi mengambil berkat. Ada juga nang batakon, wahai abahnya Ishak, ya mungkin Sidin bisi anak ada ngaran Ishak. Nah Sidin Ibrahim. Oh abahnya Ishak, kami bertakun non pian. Kan Allah Ta'ala berfirman kalau di dalam Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku kata Allah, niscaya aku kabulkan doa kalian. Jadi jangan orang nang di pasar tuh kami lawas sudah berdoa, kenapa kada kabul juga? Maka Tuhan berjanji di Quran, berdoalah kepadaku niscaya aku kabulkan. Kenapa kami ini berdoa lawas sudah kada kabul juga? Lalu ujar Ibrahim bin Adham menjawab, wahai ahli Basrah, wahai penduduk Basrah. Basrah itu narah daerah di Irak kabarilah. Wahai penduduk Basrah, mati hati kalian pada 10 perkara. Maksudnya hati kalian mati disebabkan mengerjakan 10 perkara. Kalau hati kalian mati, bagaimana Tuhan hakun mengabulkan doa kalian? Nah jadi bahaya juga bila hati kita yang matilah. Hati kita mati itu Tuhan kadang mengabulkan doa kita. Maksud hati itu mati itu hati berpenyakit. Hati berpenyakit, hati kotor, hati rigat, lalu membawa kepada kematian, hati mati, maka Tuhan kadang mengabulkan doa. Ujar Ibrahim bin Adham nang 10 perkara itu napa? Nang membuat hati kalian mati sehingga kalian berdoa kada kabul. Yang pertama, kalian kenallah lawan Tuhan. Kenalai.
Siapa Tuhan kalian? Allah. Tahu aja. Nah, kalian menunaikanlah hak kepada Allah. Takanannya kada bang ya. Nah, itu membuat hati kalian mati. Hak kepada Allah itu contohnya lah sembahyang, puasa. Kenal lah lawan Tuhan, tahu Tuhan itu Allah Ta'ala, tapi kada sembahyang. Itu kada menunaikan hak Allah. Buat apa tingkat tauhidnya tinggi, tingkat ilmu ketuhanannya tinggi, tapi kada ngerjain perintah Allah, kada menunaikan hak Allah, sembahyang ada, puasa kada, zakat kada, naik haji kada, padahal sanggup. Nah, itu mati hati kalian, lalu berdoa kada kabul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pulang buahnya bacalah Quran. Baca benar kami baca, apalagi bulan Ramadan baca Quran, nggak baca Yasin. Bujur aja bang baca Quran, amalkanlah isinya. Takanannya diamalkan, takanannya kada. Nah itu. Quran menyuruh kada boleh menyembeti orang. Kenapa menyembeti orang? Nah, Quran menyuruh bakti sama kuitan. Kenapa lama wani lawan kuitan? Nah itu membaca aja Quran tapi kada mengamalkan Quran tuh mati hatinya. Dengan sebab itulah berdoa kada kabul. Orang baca Quran banyak tapi nang mengamalkan sedikit. Nah, baca Quran harat bisa bertajwid tapi kelakuan nang kayak binatang, kelakuan maksiat. Nah, itu banyak itu, hati mati. Nah, kemudian yang ketiga pulang, buah nyawa ini cintalah kepada Rasulullah. Cinta, kami cinta kepada Rasulullah. Tapi jadi sidin ma'amalakanlah sunnah Rasulullah. Kadang awam lagi nasa berataan ma'amalakan bagaimana. Nah itu ngaku-ngaku cinta kepada Rasulullah, tapi sunnah Nabi Muhammad kada digawi. Contohnya dulu, bila hendak sembahyang bersiwaklah. Kada ya. Nah, bersiwak itu sunnah Nabi Muhammad. Kecuali bulan puasa. Bulan puasa bersiwak makruh. Tapi ketika gelincir matahari sampai tenggelam matahari, situ tempatnya makruh. Gelincir matahari itu bila zuhur tenang. Gelincir matahari sampai tenggelam matahari maghrib. Berarti hendak sembahyang subuh, puasa masih sunat bersiwak. Hendak sembahyang zuhur narai kan bersiwak, hendak sembahyang asar kan bersiwak. Sembahyang maghrib kita bersiwak. Bersiwaklah. Kada aja. Nah, sunnah Nabi Muhammad itu kada digawi. Ngaku cinta kepada Nabi Muhammad tapi sunnah Nabi Muhammad kada digawi, mati hati kalian. Dengan sebab itu berdoa kada kabul. Aku pulang betakun dengan buah nyawa aja sidin. Buah nyawa ni mengakuilah setan itu musuh. Musuh kami setan. Tapi kenapa buah nyawa mantaati perintah setan? Sesuai dengan gawean setan kelakuan. Kepada memusuhi setan tapi kelakuan kayak gawean setan. Nah, berarti mati hati kalian. Namun kita tuh memusuhi setan, jangan dikawani setan itu. Dan apa-apa yang disuruhnya jangan dituruti. Itu. Takon pulang aku nang nomor 5 aja sih. Buah nyawa ini hendak masuk surga. Hendak benar kami masuk surga. Siapa kada akan masuk surga? Tapi Jesiden kenapa? Buah nyawa ini kada mengamalkan amalan ahli surga. Ya kami ini koler ya. Kami ini mencari dunia terus, mengaji kada, sembahyang kada, tapi ini masuk surga. Nah itu salahnya Jesiden.
Oh, hendak masuk surga tuh sesuaikan amalannya, amalan ahli surga. Orang yang penduduk surga itu kan kadida bahirian, kadida ya, hiria, kadida sombong, kadida takabur. Nah, tapi buat nyawa takabur, sombong, ria, pahirian orang. Nah, itu mati hati kalian. Ada kabur doa. Kemudian yang keenam pulang, dapat akun di sini. Buat nyawa ini hendaklah selamat daripada api neraka. Hendak hendak ya. Tapi kenapa buhan nyawa ini melontarkan diri kalian ke dalam neraka? Hendak selamat tapi menimbai awaknya ke dalam neraka. Maksudnya tuh berbuat dosa. Kalian hendak kada masuk neraka tapi kalian di pasar nih berdagang apa? Menustai orang, mengurangi takaran dan timbangan, berbohong dalam menawarkan barang dagangan, memuji-muji barang dagangan supaya payo padahal pada bagus barangnya. Atau aja bepandir wan pian aja kami menjuali murah lawan orang lain larang aja. Padahal sama ayun orang kayak itu juga harganya berdusta. Atau pedagang nang zalim kayak ini, permainan dagang kayak ini. Mantang-mantangnya sugih benar, bisi pangkat pulang. Itu karinya minyak goreng berataan. Ditumpuknya di gudang, pas orang kehabisan minyak goreng. Pas sudah orang kehabisan minyak goreng, abut-abut bubuhan ibu-ibu abut dijualnya dengan harga 3 kali lipat. Itu namanya ihtikar, menumpuk-numpuk barang supaya orang kehabisan barang. Pas sudah orang berhajat kepada barang itu hanya dijualinya dengan harga yang berlipat-lipat. Inya sugih, orang menderita. Itu zalim lah. Itu permainan dagang lah. Itu terjadi di zaman sekarang nih. Minyak goreng, maka para perusahaan sawit, ya Allah, orang banyak bertanaman sawit dan penghasil sawit terbesar lah juga di Indonesia ini. Kenapa minyak gorengnya melarang? Nah, itu permainan dagang. Orang nang kada mengamalkan akan ilmu agama itu culas. Itu kada boleh sebenarnya, walaupun inya membeli dengan duitnya seorang. Tapi mantang-mantang duitnya seorang banyak, misi pangkat pulang ditumpuknya di gudang mana lah. Ada ditemukan di daerah Tatah daerah Banjarmasin. Ada videonya, ditemukan berbagai macam merek minyak goreng, minyak lamak bahasa kitanya, tertumpuk di situ. Orang maka mencari kemana-mana larang. Nah, itu mengaku hendak kada masuk neraka, tapi gawian gitu. Nah, itu membuat hati kalian mati. Nah, itu mengurangi takaran dan timbangan ya jual. Pada sekilo, padahal ditimbangi di rumah sakitnya kurang pada sekilo. Nah, itu jalim gitu. Nah, itu kadang membuat sugih ya bang sebenarnya kayak itu. Kadang membuat sugih menipu orang tuh. Nah, malah kita di neraka kita bisa lawas di azab di dalam neraka. Itu. Kemudian di sini aku bertakon non buhan nyawa lagi. Buat nyawa ini yakinlah bacakan mati. Iya kami ini pasti mati ya. Pian gin mati ya. Kenapa? Kadang mempersiapkan diri untuk mati. Maksudnya kenapa kadang menambah amal ibadah. Sibuk ngurus di dunia terus. Iya kami ini jangan. Kayak itu aja. Iya kami ini jangan kayak itu jawaban diri gitu aja. Kadang berusaha untuk sadar. Orang ini sebenarnya tahu pada penjangan mati, ya kelak. Nah, amun kita sudah tahu yakin akan datang kematian, bersiap-siap bersiap-siap itu kayak apa? Bersiap-siap tuh banyak ya amal soleh. Ayo ini baca salawat pulang,
Asalnya koler baca salawat ya Allah, rajinan pulang baca Quran pulang rajinan. Jangan koler beramal karena kita ini jangan mati. Dan kita kada tahu mati ini kapan, tapi pasti. Nah, pasti. Maka wah ini biarlah anu umur dan kebanyakan lelakian yang dicabut rohnya. Di akhir zaman ini banyak lelakian yang meninggal dunia, banyak janda-janda tertinggalan. Di zaman bahari pun banyak lelakian juga meninggal dunia. Kenapa? Lelakian yang tolak perang toh bebinian di rumah mati di peperangan janda iniannya. Nah, itu. Umur kita kan di denang 100-nya sudah ini. Maka di kampung kita ini sebulan ada nomor 3, 4 meninggal dunia. Padahal sudah divaksin ya, mati juga orangnya. Nah, ya ngarannya umur deh biar vaksin enggak ada. Sampai mati juga. Nah, menurut alhamdulillah ada vaksin bang lagi lah. Orang kena kemana-mana juga. Nah, vaksin nggak ada mati ya juga tetap ya Allah. Nah, kita ini pasti mati, tapi mempersiapkanlah untuk mati. Mempersiapkan membanyaki amal ibadah, jangan koler beramal ibadah. Menuntut ilmu jangan koler juga, walaupun seminggu sekali. Kada bayar juga menuntut ilmu ini. Tang duduk hak benau ha pulang. Ya Allah, amun mengatam panas. Nyata dapat pahala. Bulan puasa ini dan pahalanya ya Allah. 1 kali melangkah setahun dicatat amal ibadah. 2 kali melangkah 2 tahun. 100 kali melangkah 100 tahun beramal ibadah. Dicatat amal kita 100 tahun jadinya beramal ibadah aja. Padahal umurnya 70 tahun aja. Rugi ya. Men kada menambah amal ibadah di bulan Ramadan di antaranya amal ibadah nuntut ilmu agama. Kemudian aku bertakun di sini membuat nyawa pulang. Ya bertakun juga atau memandiri nyawa nih. Bubuhan nyawa nih sibuk mengurusi aib orang, tapi kenapa kadang sibuk mengurusi aib diri sendiri? Orang yang ketujuh mengurusi aib orang dan melupakan aib sendiri itu mati hatinya, berdoa kalau kabul. Anda tahu kisah orang terus kepo aja orang kok. Nah ini nukar kandaran pulang jar, bisa menjuntan tahu lakinya tuh jar. Nah jar nukar galang pulang jar, pamer pulang jar, kamu mengurusi orang. Nah jar kawin pulangnya hanya sebulan bercerai kawin pulang ya. Cara orang bang lah ngurusin orang, nyambeti orang misalnya ya Allah. Nah, padahal lamun kita mengurusi aib diri kita, sibuk mengurusi aib diri kita kan sahabat kita mengurusi aib orang. Itu bisa mati hati. Kemudian yang ke-9 pulang. Buhan nyawa ni tahu ya Allah, buhan nyawa ni jadian nang dimakan tuh nikmat siapa? Nikmat Allah nang dimakan. Nah, tapi kenapa buhan nyawa ada bersyukur? Tahu aja pada nikmat tuh nikmat Tuhan nang dimakan tanpa kada bersyukur. Tandanya kada bersyukur napa? Imbah makan maksiat. Soalnya imbah makan tuh ibadah. Ini parut kanyang tuh dibawa ibadah. Jangan parut kanyang tuh dibawa maksiat. Tandanya kada bersyukur juga apa? Kipuh diberi Tuhan sedikit kipuh, gelisah, bermamai-mamai lawan laki. Apa aja biar munjun mulihan sedikitannya aja. Nah, uang syukuri aja walaupun sedikit ya Allah. Tapi asalnya munjun di umpaman orang lah. Tangati laki bila munjun di umpaman orang, boleh tak? Haram hukumnya. Kalau joli ibadah lawan umpamaan. Makan nikmat Tuhan, memakan nikmat Tuhan tapi kada bersyukur, itu mati hatinya. Tulak saruan ada juga orang tulak saruan kada bersyukur. Kayak apa? Tulak saruan pemakanan. Sekalinya disurungi orang napa wajib boleh ke rumah. Wajib ya. Karena nyaman lalu ya padahal orangnya sugih ya. Itu naranya kada menyukurin ada. Baik ya pulang disurungi orang daripada kada disurungi orang. Orang hati bersyukur tuh, napa kadang disurung? Alhamdulillah terus.
kada mendawa ke makanan, kada menyembati. Siapa tahu kalau inya bangkrut sudah asalnya berduit pas sudah bangkrut nah kada kawa nukar apa, nukar ayam, nukar itik, nukar daging, paksa wajib makanannya. Baik sangka aja kita orang tuh gitu. Nah, apa yang disuruhi terima terus, lamun kada akon jangan dimakan dan jangan menyumpahi kepada makanan itu. Memberi misalnya nang laki memberi sedikitannya sedikitannya aja. Kalau sedikit tuh gini syukuri. Kemudian yang terakhir ujar nang Ibrahim bin Adham. Ini keterangannya macam-macam nih keterangannya nih, nanti kita baca sedikit aja. Kalian 4 kalau mengubur mayat ke kuburan, tapi nang mengubur itu lelakian malah binian biasanya begana di rumah juga. Nah, ini kan nang turun ini nang mengaji nih tahu nih hukumnya nih sudah kepulung padahkan udah kalau sampai akan naik pulang berkali-kali bila kematian bebiniannya numpat ke kubur haram hukumnya. Nah itu kalau sampai akan terus saya kalau biar ada masih ya tapi nang haram. Nah umpat ke kubur itu lakian aja. Oke, nah bila sudah tuntung orang mengubur berikan ayuhan ke kubur itu. Apalagi bebinian kematian laki itu dalam masa idah. Dalam masa idah berapa yuk idahnya yuk 4 bulan 10 hari kah? Itu bagaimana di rumah aja. Jangan bahia-hias. Artinya menghormati laki yang meninggal ini mati ya. Hanya mati laki meninggal sehari sudah beginjot ke situ kamari beginjo apa. Itu tidak ada penghormatan laki tuh. Saking besarnya hak laki hanya meninggal ya dihormati juga. Sampai 4 bulan 10 hari kah masa idahnya tuh. Imbah habis masa idahnya tuh lamun kadida batianan, lamun kadida janin di dapat ayo anak kawin pulang lakian lain. Nah, jadi bebinian tuh bila sudah mati laki lah ada orang badatang harus jujur bebinian tuh. Jujurnya apa? Lamun belum masa idah habis jangan bepadah. Habis masa idah, belum habis lagi masa idah. Masa idah perempuan yang ditinggal laki itu 4 bulan 10 hari. 40 10 hari itu kan udah boleh apa kawin nikah. Imbah 4 bulan 10 hari hanya boleh nikah kawin. Nah, itu iddah itu hikmahnya supaya apa menyatakan di dalam perutnya itu tidak ada janin. Namun kada pakai iddah biar kamu ini mestinya mati hari ini laki nih isok kawin pas bakumpul kena anaknya tuh anak siapa, anak laki yang meninggal tuh kah, anak laki yang hanyar nikah. Makanya Islam ini memelihara nasab keturunan tuh supaya jelas, supaya ada tercampur. Iya, diadakan masa iddah. Nah, itu. Lamun sudah habis iddah, ayo bapak dah, aku sudah habis iddah. Nah, ayo anak mengawini aku. Nah, kita harus jujur lah binian itu masalah idahnya tuh. Nah, 4 juga kalau bukan nyawa menguburkan ke kuburan berlakian mengyatakan kami menguburkan tapi kenapa kadang mengambil iktibar mengambil pelajaran artinya lamun 4 menguburkan ke kubur tuh seharusnya sadar artinya seorang ini jangan mati juga jangan dikubur juga ampi-ampi sudah berbuat dosa sibuk kayak pulang mengerjakan taat ibadah seharusnya kayak itu. Ini minta maaf tulak apa tuh malawat kematian duduk di pelantar kada baca yasin enggak ada malawat aja tulak asal hadir aja duduk di pelantar ngelakian malah burukuan kalahkan tertawa mayat ada di dalam cahanya pang sadar-sadar ini seorang ini jangan mati juga kayaknya nih bapak kalau tertawa harusnya sedih nih kenapa aku nih sedikitannya amal kalau maaf membanyaki amal lain misalnya baca salawat kan misalnya baca yasin kan tiga mayat nih kada bisa baca Quran mungkin kada bisa baca Quran boleh
Enggak bisa baca Quran, kamu jangan baca salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, hadiahkan kepada mayit. Jadi kita takziah itu mengilangi mayit, nah, dan menyabari orang nang karena musibah. Aku ada bisa baca Quran, ada bisa Yasin, ya kalau hajar. Nah, takziah itu kan mesti baca Quran, baca salawat kah? Di higa mayit, hadiahkan pahalanya ke mayit, sama haji juga. Jangan bepandiran, jangan berocau, kalau tertawa mayat higa atau pina abud. Ini apa? Minta maaf lah, sian bener mah mayatnya nih. Karena mungkin kesalahan mayat nih juga waktu hidup pada mendidik anaknya dengan ilmu pengetahuan agama, lalu jahilai anaknya meninggal nangkuitan apa? Kada bisa bacakan Yasin. Sibuk memicik HP ya. Anak berlima micik HP ya berataan. Membuka Facebook, membuka WA. Kuitan kada dibacakan Yasin, dibacakan Quran. Siannya itu rugi ya orang anak tuh bisa baca Quran nih. Gitu. Jadi ada kisah lah, kisah pulang nih. Ini kisah iblis. Iblis tuh ialah bosnya setan. Iblis tuh sekong ya orangnya, setan tuh nang banyak. Setan itu anak buahnya. Apabila hadir waktu sembahyang, masuk waktu sembahyang, pian kesini tadi sudah sembahyang asar kalau. Jadi diusahakanlah jangan pian tulang pengajian sembahyang asar belum, jangan. Sembahyang asar dulu pian. Ada apa? Pian terlambat datang ke masjid ini tolak pengajian, yang penting pian bahasa dulu di rumah. Namun hendak ada ketinggalan ya bahasa di masjid boleh juga. Sembahyang asar di masjid. Nah, jangan kada sembahyang lo pina mati ini ya belum lagi sembahyang gitu. Nah, apabila masuk waktu sembahyang, iblis ini memerintahkan tentaranya yaitu setan supaya menyebar di permukaan bumi. Menyebar di permukaan bumi. Lalu si setan-setan ini nang diutus oleh iblis mendatangi manusia, terutama manusia nang beriman. Orang beriman jalan nang digoda oleh setan. Orang mah kada beriman yang digoda oleh setan juga. Tapi setan nang menggoda orang kafir, wan menggoda orang beriman ini lain awaknya. Setan nang menggoda orang beriman kurus awaknya. Setan yang menggoda orang kafir gendut awaknya. Kenapa? Karena orang Islam ini bila makan berbismillah, setan kadang kaupat makan. Laparnya bila hendak minum berbismillah, kadang kaupat minum setan. Bila hendak berkumpul suami istri berbacaan, kadang empat juga setannya. Hendak kau WC berbismillah, apa Allahumma apa tuh? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Karena kau mengganggu setan. Tapi kalau orang kafir mana tahuinya berbismillah, makan setan empat juga makan, kanyang juga setan. Minum kada bismillah empat juga setan minum, lama kayak setannya. Bahkan mau kumpul suami istri empat juga mengumpuli bininya. Orang kafir ini kada bismillah, bahkan orang Islam pun lamun inya kada bismillah empat juga setan. Makanya ulun lah kada bingung. Asalnya bingung. Ada ulun nonton video di YouTube. Tahu pian YouTube, video di HP. Ada nih orang Cina. Orangnya anu menjadi binian yang urusnya orangnya langsing. Makan sakawah. Mie hintalo mani 30 biji pian tempat mah bisa kan. Majulun gini di mana mamdak parut gini sing banyakan. Dasar bujuran itu kada diedit-edit. Makan secipir kayaknya mie macam-macam lagi sayur-sayurnya. Hintalo nama 30 biji tomat aja. Ada sampai berjam-jam paling 2 menit habis. Karena durasinya tuh asalnya bingung, pemulanya bingung gimana juga mandak parutnya awaknya kada gendut juga, kada gendut juga. Orang kafir
Orang kafir cocok aja. Orang kafir ninya bila makan kada bismillah, makanya kada mau kanyang. Empat dua setan makan. Dia makan sebakul makan kada kanyang. Kenapa? Setan empat makan. Jadi kanyang itu tak setan. Minum sing banyakan kada mau dan kada mau jadi awak. Namun kita orang beriman nih berbismillah makan, berdoa sebelum makan. Sedikit sepiring aja kita kenyang dah. Dan itu jadi awak. Nah itu. Jadi setan-setan ininya berjalan-jalan di permukaan bumi. Bila sampai waktu sembahyang, ini hendak mengganggu bang. Hendak mengganggu waktu orang-orang hendak sembahyang nih, diganggunya supaya jangan sembahyang. Itu ke setan. Makanya ini tuh koler ya. Terus setan tuh mengganggu. Kena dulu ya masih ada gawian belum tontong ya aku hendak. Itu setan tuh sebenarnya. Nah, lalu datang setan kepada orang yang hendak sembahyang. Lalu diganggunya, diulah-ulahnya sinetron pina rame, diulahnya mau unjun pina mematuk. Nah itu diulahnya apa, pelanggan datangan terus. Orang Allahu Akbar pina jurujut benar. Itu setan nang mano. Atau misalnya pina payu benar jualan. Itu setan mengganggu supaya kita menunda daripada waktunya sampai tak keluar daripada waktu. Nah, itu naranya setan tuh musuh kita. Kita harus sadar, jangan kada sadar, oh setan mengganggu nih. Maka dilawani setan itu. Nah, lamun setan itu inya kada kuasa mengganggu orang itu sehingga orang itu sembahyangnya di dalam waktunya, setan gagal mengganggu. Diganggu setan gagal sembahyangnya di dalam waktunya seseorang itu. Inya kada putus asa, setan pun mengganggu pulang supaya orang itu kada menyempurnakan rukuknya, kada menyempurnakan sujudnya, kada menyempurnakan bacaannya dan membaca tasbihnya. Orangnya sembahyangnya di dalam waktunya, tapi setan diganggunya pulang supaya sembahyang itu rusak. Contohnya apa? Rukuk kada batu makninah. Rukuk kada batu makninah. Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah. Kada batu makninah ngarannya. Nah, itu diganggu setan supaya merusak sembahyang orang batu makninah. Allahu Akbar. Itu bila kada batu makninah berarti setan mengganggu waktu itu. Sujudnya diulahnya supaya kada batu makninah. Bacaannya juga, bacaan Fatihahnya supaya kada bujur, supaya cepat-cepat sehingga apa hilang tinggalan timbul. Apalagi sembahyang tarawih misalnya, ya Allah sembahyang tarawih, tapi alhamdulillah kita sembahyang tarawih di masjid ini imamnya sedang aja bang, ada yang cepat dah, paling ulun yang paling cepat kira-kira. Tapi walaupun cepat tidak apa-apa, asal tuh makninahnya lah, jangan ditinggal, huruf-hurufnya jangan lepas. Lamun setannya gagal atau kada kuasa mengganggu orang itu sehingga orang itu tetap batu makninah, rukuknya, sujudnya, i'tidalnya batu makninah, diganggunya pulang oleh setan supaya hatinya orang yang sembahyang itu kada mengingat Allah, supaya hatinya itu ingat lawan dunia. Hanya setan tuh biasanya kada putus asa untuk menggoda. Lalu ya nang sembahyang kita meranyau, kasih tahu meranyau, memikirkan dunia. Iya tuh setan tuh mengganggu lah. Nah, lamun orang itu hawa melawan setan sehingga apa? Sehingga
inya ingat lawan Allah, atau menyadari hadir hatinya bahwasanya itu dalam keadaan sembahyang. Nya khusyuk tuh kayak ini pula. Kita rata sembahyang Pak. Arti khusyuk tuh bisa mengatakan Tuhan, bisa ingatakan Allah, ingatakan digawean Allah. Bisa tuh disebut dengan khusyuk. Atau kita mengatakan kita tuh dalam keadaan sembahyang. Disebut lagi aku rukun Allahu Akbar. Nih itidal. Jadi hati itu hadir. Artinya sadar hati itu bahwasanya aku nih waktu sembahyang. Ini aku baca nih tasbih, ini aku baca nih Fatihah. Gitu. Itu khusyuk juga ngarannya, mengatakan. Nah, lamun kayak itu insyaallah ingat jumlah rakaat. Ini biasanya orang kada ingat jumlah rakaat itu kada hadir hati. Aku nih sembahyang zuhur nih 3 kan sudah, 4 kan 5 kan sudah. Nah. Tapi kalau kita mengatakan, oh aku ini di rakaat pertama bang, oh ini aku di rakaat kedua bang, itu hadir hati ngarannya. Oh aku ini waktu itidal bang, itu khusyuk juga ngarannya. Insya Allah kada lebihan rakaatnya atau kada kurang rakaatnya, bisa jauh khusyuk itu mengatakan itu. Ini maksudnya mengatakan dunia itu kada khusyuk, mengatakan gawian, mengatakan bini, mengatakan anak, laki, pinantu, cucu. Nah, lamun setannya gagal mengganggu hatinya sehingga hati orang itu tetap khusyuk sembahyang, ingat ia akan Allah, maka si setan bulik halakan rugi dan hina karena gagal, karena kau mengganggu. Nah, maka si iblis itu bosnya, sarik kayak bosnya karena melihat anaknya gagal. Lalu si setan tadi diikatnya, dipasongnya oleh bosnya itu iblis, imba dipasong, ditimbai ke laut. Setan tadi ditimbai ke laut. Nah, jadi lamun hendak mengalahkan setan kayak itu bila sampai waktu sholat lah kasih kita sembahyang, dan sembahyangnya kita berilmu. Maksud berilmu itu kan kita sudah belajar belum rukun-rukun sembahyang di dalam perumpuran ini lewat dah. Batu maknina. Kemudian hati kita jangan maranyau. Namun bagus lagi biar sembahyang berjamaah. Insya Allah setan nggak mau mengganggu. Nah, itu setan buliknya menangis, setannya rugi, gagal, batu dipasung ngapalong setannya, ditimbai ke laut setannya. Nah, itu hendak mengalahkan setan gitu. Nah, seandainya setan itunya berhasil mengganggu si hamba itu sehingga kada khusyuk sembahyangnya, sehingga sembahyangnya tidak karu-karuan, kada batu makninah, atau keluar daripada waktunya, atau kada sembahyang lalu, maka setan itu akan diberi pangkat karena berhasil mengganggu, dimuliakan, diagungkan, diberi pangkat, diberikan tetal lah. Itu. Jadi itu. Nah, belum kita baca lagi doanya lah. Coba kita baca doanya lah. Ini doa dibaca kemudian dari persembahyang pada Isya. Allahumma ansurni, Allahumma ansurni. Barisnya ada baris nolak, baris seorang. Allahumma ansurni. Artinya itu ya Allah tolong ulun. Nah, tolong ulun. Allahumma ansurni, tolong ulun. Ala atas kulli setiap aduin musuh. Aduin itu musuh. Nah, ya tadi sesuai yang kita kisahkan tadi. Musuh kita tuh setan, iblis. Dilawani iblis tuh. Ini kalah lawan iblis, buktinya kalah lawan iblis, kalah lawan setan apa? Jurang as-salatu khairum minan naum. Belukup aja di dalam kelambu. Dengar aja telinga. Belukup di dalam kelambu kan sembahyang. Melandau kuring. Bangunnya jam berapa? Jam 9. Sampai lampu teras benyalaan, tandanya melandau.
Namun orang tuh bangun song-song, ya Allah jam 6 tuh bawa aja ada lampu teras. Nih lampu terasnya menyalakan sampai jam 9. Sama serumahan melandau di kopi iblis, di kopi setan, kalah lawan setan. Jangan nyapang, bangun dulu sembahyang gitu. Ayo hendak guling pulang. Nah, itu orang yang dikalahkan oleh setan. Kita minta kepada Allah, ya Allah tolong ulun atas setiap musuh. Abi jangan sampai musuh itu membahayakan ulun. Musuh nang nyata itu iblis setan. Nah, min ala kulli aduin atas setiap musuh. Kabirin musuh nang ganal. Kabir itu yang besar yang ganal. Ya, musuh nang ganal itu setan. Wasagirin musuh nang halus, baik musuh nang ganal ataupun musuh nang halus. Pokoknya lah siapa aja nang menghalangi kita untuk berbuat taat kepada Allah itu musuh ngarannya. Nafsu kita ini bisa juga jadi musuh. Nafsu hendak pacah. Ya Allah puasa. Dan jadi orang kena sunyi. Buka kulkas minum. Nafsu lah. Ada kemana hawa nafsu? Allah nafsu. Padahal kan lamun orang beriman ini, walaupun orang tidak melihat, tapi Allah melihat. Allah yang membalas. Manusia yang melihat. Kita kada puasa kada membalas. Jadilah puasa ini perlu kejujuran, puasa ini perlu kejujuran diri kita sendiri. Itu, perlu kejujuran. Jujur kepada diri sendiri nyatanya. Lamun orang bisa kada jujur, kan puasa lah, puasa aja. Padahal ada puasa. Tapi nya berdusta kepada dirinya sendiri. Wasagirin musuh nang halus. Musuh dalam selimut ya pempijit. Iyalah. Nah, di berselimut sudah diikut sekalinya pempijit mengikut. Jadi pempijit itu hikmahnya apa? Supaya bangun malam ya Allah ibadah. Wa zakarin musuhnya lelakian. Zakarin itu lelakian, zakar itu lelakian. Baik lelakian musuhnya nih atau laki seorang bisa jadi musuh laki seorang nih. Laki seorang, nah jadi musuh. Bininya ini bagus hendak minta maaf lah, hendak menutup aurat. Jalakinya ikam tuh bunga setinggal, ikam tuh bening masih sayangnya tak tutupi ya. Padahal kan sayangnya dibuka Allah, sayangnya jangan ditutupi ya, kada kelihatan nggak bunga ikam ya. Nah. Lalu kalau rumah kada menutup aurat, itu bisa juga lakinya tuh jadi musuhnya karena menghalanginya untuk mengerja perintah Allah. Seharusnya namun jadi laki itu ditagur. Bila bini kada menutup aurat itu ditagur. Kenapa? Lamun kada menagur lakinya dapat dosa juga. Gitu. Nah, wa unsa dan musuh perempuan bisa juga musuhnya tuh lelakian, bisa juga musuhnya tuh perempuan. Nah, bisa juga bini seorang jadi musuh, sebenarnya lelakian loh. Bininya walaupun menyayanginya tapi menjerumuskannya ke dalam neraka. Contohnya apa? Anu dingai jangan lakinya. Gaji ini kubarikilah gasan mamaku juga. Kasihan mamaku kada kawan nokar beres ini kelaparan. Baik memberi ulur yang ini nih. Nyata malam ini upian ulun beri jatah. Dan upian yang tuha-tuhang itu sudah aja mati ya sudah aja. Nah akhirnya apa? Dengan bujuk perayu ininya lalu durhaka lawan kuitan musuh yang itu bininya jadi musuhnya. Seharusnya lamun jadi bini ini itulah membantu laki supaya bakti lawan kuitan.
Kalau pian di sini nang bisi laki jangan menghalangi laki pian untuk laki pian itu hendak berbuat baik kepada mamanya, didukung. Akun kalian menjerumuskan laki pian ke dalam neraka gara-gara laki pian durhaka lawan mamanya. Itulah sahabat Nabi yang bernama Alqamah. Sahabat Nabi itu pangkatnya tinggi. Ada kaum mengucapkan la ilaha illallah ketika meninggal dunia gara-gara durhaka lawan kuitan, gara-gara bini. Bini yang baik itu bini yang mendukung akan lakinya berbuat baik kepada bahkan mengingatkan oh sayang jangan ya laki sudahlah pian memberi mama atau mengingatkan kasihan mama bintu haulun artinya diberi sidin lawan kita bila memberi kita buatkah hidup lawan kita memberi kita kan jangan pakir juga nah itu karena ada ya pulang rezeki. Ini jangan ini laki hendak memberi mematak menyimpani duit laki supaya kalian memberi ilmunya. Nah, bahkan berpilih mama ulun je beri ya, mama pian jangan kan. Padahal bintu hati ya kuitan juga. Bintu hati kuitan juga. Lamun bebinian tu lah sayang sama laki lah. Tandanya dia sayang jual mamanya laki apanya laki itu. Lamun bebinian tu aku sayang benar ulun sayang benar pian ka aja. Tapi kada sayang, kada menghormati lawan pintu hanya dusta. Inya sayang sama lakinya tuh dalam agama. Nah, gitu. Wa ba'idin musuh nang jauh. Tolong jauh ulun ya Allah daripada kejahatan musuh nang jauh. Nya musuh ni ada nang parang nang jauh. Nang jauh ini bisa juga mengirim santet, mengirim barang maya supaya mengguna-guna. Wa qaribin musuh nang dekat, bahkan kalau ada seorang memusuhi seorang ada, sepupu seorang memusuhi menyempati seorang ada, tapi kita jangan membalas. Kita sabar saja, jangan dilawani, jangan disambati. Biarlah orang ini yang biasanya kayak ini orang nang kiri itu ada orang jauh ada kalau warganya seorang juga kebanyakan coba Rasulullah nang kiri dan kiri siapa Abu Lahab paman seorang kalau warga seorang nang musuh itu tapi jangan kita orang musuh lah jangan kalau musuh kita memaafkan jangan melawani. Biarlah karena permusuhannya itu kadang memudaratkan kita juga. Kita misalnya ya Allah, kita bisa duit misalnya 10 juta. Ada kalau orang kita nang kiri dan kiri kita nih, nang memusuhi kita, tapi memusuhinya pandir wara malah menyembati kita di belakang. Bah kurang lah duit kita 10 juta tuh kada olah. Luka-luka lah awak kita nih kada olah. Kada usah kita menanggapi, biasa aja kita. Inya menyembati kita tuh kada mempengaruh juga, kada usah ditanggapi, kada usah sakit hati. Kada usah misalnya orang tuh menyembati kita di belakang malah menyembati kita, menyembatinya bebelakangan. Inya tuh jar sugih jar manuyul ya. Begaduhan babi ngepet ya. Padahal kita mencari juga mencari yang halal. Sambatannya itu berarti luput kelak. Kada bujur kelak. Lamun kada bujur kada usah ditanggapi. Kada usah ditanggapi. Kada bujur juga teh. Atau misalnya kita nih misalnya kada bungas tak, ada bungas ya Allah anggaplah ada bungas. Lalu disambati orang ini aku pada bungas selalu ya. Ada usah tersinggung kenapa? Memang sabujurnya kada bungas. Yalah, memang sabujurnya kada bungas. Jadi orang tuh jujur bukan dia. Ada usah kita tersinggung orang bukan dia jujur. Ada usah tersinggung. Nah, atau misalnya kayak ini, kita ini bungas, tapi hasil apa? Hasil make up lalu bungas lalu ada menyambat di belakang.
Nya manusia ini bolah kan dengan bujurnya kita ini tidak pernah manusia pasti kita salah terus. Oleh karena itu jangan tapi ditanggapi. Inya tuh bungas karena make up benar aja. Maulah kita sarik dasar bujur Pak. Kita ini bungas karena make up. Bapak kita sarik lawan sampaitan orang tuh dasar bujur Bang. Nah jadi kan perlu kita menanggapi. Baik kita dipadakan jelek kan atau dipadakan kecantikan kita ini palsu kan karena bermake up, iya kada apa juga. Bak orang lah duit kita 10 juta dah ada wala. Tersilahu lah awak kita sampai itu ada wala. Karena jadi pengaruh. Nah, jadi musuh tuh ada nang jauh, ada nang parak. Kalau paraknya kalau ada seorang nyambatinya, ini behiri bener ya. Berarti selama ini ibu-ibu mungkin ibu-ibu ini ada haters sebenarnya orang-orang yang kada ketujuan pian yang selalu setiap hari memperhatikan pian, menyambati pian, ketahuilah pian itu diberi Tuhan nikmat terlebih pada inya. Gitu. Orang yang iri dengki kepada kita, orang memperhatikan kita, ketahuilah kita itu sudah diberi Tuhan nikmat terlebih pada inya, bersyukurlah kita. Berarti orang untuk orang. Nah, berarti kan kita kada perlu kita sakit hati. Inya orang iri dan kiri itulah makan minum inya kada betul kada tenang makan minum guring karena orang yang dihiri makan nyenyak benar guring nyamannya makan bertambah minum nyaman. Ini orang iri dan gitu menyiksa ke dirinya sendiri bukan kepada diri orang yang dihirinya. Jadi lamun kita tuh dihiri orang kada apa-apa kita. Disembati orang kada upaya kita. Yang penting Tuhan menolong kita. Nah, wasyahidin musuh yang menyaksikan. Syahidin itu nang hadir. Wa ghaibin musuh nang gaib. Nang gaib itu nang kada di tempat. Oh, kada hadir. Wa wadiin musuh yang hina. Musuh yang hina. Ulun tolong juga daripada musuh-musuh itu. Wa ala kulli muslimin dan atas setiap orang Islam. Orang Islam ini ada juga musuh kita. Musuh kita. Wa kafirin orang kafir. Jadi nang memusuhi kita nih, menyambati kita nih ada orang Islam, ada orang kafir. Tapi kalau kita sebagai orang Islam, kita jangan memusuhi saudara kita yang Islam. Musuh kita cukup setan iblis saja. Lah tandanya kita kadang memusuhi orang beriman, kita kadang menyambati orang, kadang menguyai orang, kadang kepo dengan urusan orang. Itu. Bila orang dapat nikmat kita santai aja. Itu kadang behiri. Nah, gitu. Allahumma ya ghaliban, ya Allah. Ya ghaliban, wahai orang yang mengalahkan ala kulli amrin atas setiap perkara. Tuh Allah tuh mengalahkan setiap perkara. Artinya Tuhan tuh menang terus. Allah Ta'ala tuh kada pernah kalah. Wa ya qahiran, wa ya qahiran, wahai orang yang menggagahi atau menguasai fauqa ibadihi di atas hambanya. Allah maksudnya Allah. Wahai orang menggagahi atau menguasai fauqa ibadihi di atas hambanya. Ini masih mengiau Tuhan nih. Wa ya hailan, wa ya hailan, wahai orang yang mahalat ya mahalat juga. Bainal mar'i di antara seseorang wa qalbihi dan hatinya. Ada seseorang itu lawan hatinya seorang tahalat. Kenapa? Hatinya hendak benar sembahyang tapi awak anunya koler berat awaknya. Nah itu kan hatinya hendak sembahyang tapi awaknya berat mengajak sembahyang itu terhalang hatinya lawan awak seseorang itu. Nah, hul bainana halat olehmu di antara kami. Nah, halat olehmu di antara kami wa baina dan di antara ma la taqata lana bih wa baina ma la taqata lana bih
dan di antara sesuatu yang tidak ada kuasa bagi kami. Halat di antara kami dan di antara sesuatu yang tidak kuasa bagi kami. Maksudnya tuh kayak ini. Kuasa akan kami mengerjakan sesuatu ibadah. Gitu. Jangan sampai kami terhalang daripada mengerjakan sesuatu yang kami kada kuasa. Banyak kayak lagi lamun hendak kita nih misalnya hendak naik haji kawa naik haji le kada terhalang. Hendak misalnya umrah kawa umrah itu maksudnya. Hendak sembahyang tarawih 20 rakaat kawa. Ini ada orang hendak sembahyang tarawih hijau malam ini 20 rakaat. Berjalan aja sudah keluar rumah. Hendak ke masjid sudah. Soalnya kawan boy kita mendatangi jagung bakar itu nyaman benar aja sambalnya aja. Sekalinya menjagung bakar. Tontong sudah orang tarawihan hanya ambil makan itu hanya kan tahalang daripada ibadah. Nah, niatnya hendak turun pengajian dah gara-gara minyak HP rame benar aja film layangan putus. Wah misalnya ini sibuk nonton sinetron layangan putus nang selingkuh nih tau akhirnya tau bian ada turun pengajian turunnya terhalang namanya terhalangnya daripada kebaikan. Hendak tolak yasinan sudah. Makanya kawan boy kita unjunan ya jarang pun asli kan. Bahasa kami itu karudapan tuh nak kuda-kuda maninya nyari panas telah popoyo to. Cuma dapat ke atas banyu panas to popoyo. Nah, karudapan mana aja popoyonya aja. Kalau jadi ini tolak yasinan. Tolak baca yasin gara-gara mau unjun ya Allah. Aku pikirin duitnya namanya aja. Aku kan tolak orang unjunnya. Itu yang terhalang daripada kebaikan. Nah, padahal mau nyontoh kau aja kita ya Allah amun yasinan seminggu sekali ya. Mau nyontoh kau hari-hari. Nah, wa'fu anna sedikit lagi lah. Wa'fu anna maafi kami. Ya Allah maafi kami. Waghfir lana ampuni dosa kami. Nah, maafi kami ampuni dosa kami. Warhamna sayangi kami anta maulana engkau Tuhan kami ya Allah anta maulana engkau Tuhan kami pansurna tolong kami alal qaumil kafirin atas kaum yang kafir orang-orang kafir orang-orang Yahudi orang-orang Nasrani inilah inya memusuhi umat Islam dicarinya supaya umat Islam ini murtad, supaya umat Islam ini masuk neraka. Makanya banyak pemurtatan. Ya dikiriminya di negara kita narkoba supaya umat Islam ini pemuda-pemuda Islam ini rusak. Ini itu gawian orang kafir itu. Dikiriminya tontonan yang kada berfaedah supaya anak-anak kita nonton HP jadi kada lagi baca Quran, itu misi orang-orang kafir. Jadi tolonglah kami daripada kejahatan kaum kafir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridho dunia akhirat. Mudah-mudahan kita semerataan diampuni Allah Ta'ala dan selamat dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan amal ibadah puasa kita, tarawih kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.